Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Guna Saputra dari tutorial 4 serangkai. Pada video kita kali ini, kita akan coba membahas materi dari ekonomi moneter untuk periode UAS. Nah, untuk materi dari Ekmon sendiri ya teman-teman, untuk periode UAS ini, secara umum kita dapat membagi babnya itu menjadi 7 bab. Jadi ada 7 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini ada bab tentang the demand for money theory atau teori permintaan uang. Kemudian yang kedua ada tools of monetary policy atau alat-alat dari kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga ada monetary policy goals atau tujuan dari kebijakan moneter. Kemudian yang keempat ada transmission mechanism of monetary policy. Yang kelima ada money and inflation. Yang keenam ada monetary policy strategi. Dan yang terakhir ada the international financial system. Nah, itu adalah 7 bab yang akan kita pelajari untuk periode UAS ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke bab yang pertama dulu ya, tentang the demand for money theory atau teori permintaan uang. Permintaan uang sendiri di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi kalau masyarakat butuh uang tunai, barulah permintaan uang itu akan terjadi. Ya, kalau nggak butuh uang tunai, maka permintaan uang nggak terjadi. Seperti itu. Nah, berdasarkan teorinya, permintaan uang sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori permintaan uang klasik, yang kedua ada teori permintaan uang Keynes, dan yang ketiga ada teori permintaan uang modern. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada teori permintaan uang klasik. Pada teori klasik ini, ia berfokus pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Menurut teori klasik, ketika jumlah uang yang beredar ini semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan semakin tingginya tingkat harga. Sebaliknya, ketika jumlah uang beredar semakin menurun, maka akan menyebabkan tingkat harga semakin menurun pula. Ya, itu menurut teori klasik. Nah, dan salah satu tokoh yang terkenal dalam menjelaskan teori klasik adalah Irving Fisher. Sekarang kita coba masuk ke teorinya Irving Fisher ya. Nah, teori Irving Fisher sendiri di sini disebut juga dengan the quantity theory of money atau teori kuantitas uang. Di sini Irving Fisher melihat fungsi uang itu hanya sebagai alat pertukaran atau transaksi. Sehingga ketika orang itu ingin melakukan transaksi atau ingin membeli barang atau jasa, barulah orang melakukan permintaan uang terhadap uang tunai. Ketika tidak ingin melakukan transaksi, maka tidak ada permintaan terhadap uang tunai. Seperti itu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadilah pertukaran antara uang dengan barang atau jasa. Sehingga nilai dari uang itu akan sama dengan nilai dari barang atau jasa tersebut. Nah, dengan sederhana persamaan transaksi permintaan uang menurut Fisher itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di situ dapat teman-teman lihat ya, rumusnya itu adalah M dikali V sama dengan P kali T ya. Di mana M itu adalah money in circulation atau jumlah uang yang beredar, dikali V. V itu adalah velocity atau velositas atau peredaran uang. Kemudian P itu adalah price atau harga ya, dan T itu adalah trade atau jumlah barang yang diperdagangkan atau banyaknya transaksi. Nah, itu adalah rumus permintaan uang menurut Irving Fisher. Nah, dari rumus tersebut kita mengenal istilah baru ya yang mungkin teman-teman jarang dengar, yaitu tentang velositas atau velocity. Nah, velocitas sendiri itu apa, Mas? Jadi velocitas sendiri itu merupakan rata-rata jumlah berapa kali per tahun perputaran dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Jadi dia bicara tentang perputaran uang. Ya, itu adalah velocity atau velocitas. Nah, velocitas sendiri itu dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Nah, velocitas ini pada jangka pendek dia akan bersifat tetap. Kenapa bersifat tetap? Karena tidak mudah untuk mengubah budaya dalam waktu yang cepat. Jadi misalkan ada sebuah masyarakat pedesaan ya. Biasanya pedesaan itu kan irit-irit ya orangnya. Nah, ketika dia budayanya udah irit ya, maka otomatis akan menyebabkan velocitasnya itu atau perputaran uangnya itu akan semakin kecil ya. Rendah perputaran uangnya. Karena apa? Karena irit. Nah, untuk orang yang irit gini kalau kita suruh boros kan ya nggak mungkin ya. Susah, karena mereka udah budayanya irit. Nah, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang mungkin lebih konsumtif. Nah, hal ini akan menyebabkan velocitas
di masyarakat perkotaan itu menjadi lebih tinggi, peredaran uangnya menjadi lebih tinggi, seperti itu ya. Jadi velocitas itu dipengaruhi oleh budaya, dan dia biasanya itu bersifat tetap karena tidak mudah untuk merubah budaya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian transaksi perdagangan atau trade itu juga dalam jangka pendek akan bersifat tetap. Nah, karena velocitas dan trade itu bersifat tetap dalam jangka pendek, maka kalau kita kembali ke rumus Irving Fisher, itu tadi kan rumusnya kan M dikali V sama dengan P kali T, ya toh? Nah, kalau velocitasnya tetap dan juga trade-nya tetap, maka yang dapat berubah hanya M dan P-nya atau price. Sehingga di sini dikatakan apabila jumlah uang yang beredar bertambah banyak, maka hal ini akan secara langsung menyebabkan harga-harga barang atau price semakin naik. Sebaliknya, ketika jumlah uang beredar bertambah sedikit, maka akan menyebabkan harga-harga barang menjadi turun. Ya, seperti itu. Nah, biar teman-teman makin paham, coba kita lihat contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya ya. Bila jumlah uang yang beredar atau M sebesar 100 miliar, kecepatan peredaran uang atau velocitasnya sebesar 8 kali, dan jumlah barang yang diperdagangkan atau trade-nya sebesar 200, maka berapa tingkat harganya? Nah, ini bisa kita masukkan ke rumusnya Irving Fisher tadi, yaitu MV sama dengan P kali T ya. Kita masukkan, nanti ketemu tingkat harganya sebesar 4. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu kita tambah dari yang awalnya 100 menjadi 120, sementara velocitas dan trade-nya tetap, hal ini akan menyebabkan perubahan pada price-nya. Price-nya akan meningkat. Dari yang awalnya sebesar 4, sekarang menjadi 4,8 ya di situ ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan ketika jumlah uang beredar semakin tinggi, maka akan menyebabkan harga atau price semakin tinggi pula. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita belajar tentang persamaan permintaan uang Fisher dalam perekonomian suatu negara. Jadi, tadi rumus Fisher yang MV sama dengan P kali T itu adalah rumus Fisher yang digunakan untuk perekonomian dalam lingkup yang kecil atau perekonomian masyarakat pada umumnya ya. Namun ketika kita berbicara tentang perekonomian suatu negara, sebenarnya rumus dari Fisher tadi tetap bisa digunakan, namun perlu adanya penyesuaian atau perubahan definisi dari beberapa variabelnya. Variabel apa saja yang perlu dirubah? Yang pertama adalah trade ya, T atau trade ya. Di sini trade itu diganti dengan jumlah output total dari perekonomian. Jadi trade diganti dengan jumlah output total dari perekonomian. Kemudian nilai P kali T, price dikali trade, itu merupakan nilai total pengeluaran dari barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian. Nah, nilai total pengeluaran ini, atau nilai dari P kali T tadi, itu sering disebut dengan pendapatan agregat nominal atau PDB nominal. Jadi P kali T itu disebut juga dengan pendapatan agregat nominal atau PDB nominal. Ya, yang dilambangkan dengan Y. Jadi nanti nilai P kali T kita ganti dengan Y ya. Y itu apa mas? Y itu adalah pendapatan agregat nominal atau PDB nominal. Kemudian 1 per V itu nanti akan diganti dengan K atau konstanta. Sehingga persamaan kuantitas Irving Fisher nantinya akan berubah. Dari yang awalnya MV sama dengan P kali T. Kemudian tadi P kali T-nya kita rubah jadi Y. Ya. V-nya kan kita pindah ke kanan di situ ya. Kemudian 1 per V tadi kan diganti dengan K atau konstanta. Sehingga nanti rumus dari permintaan uang akan menurut teori Irving Fisher ini akan berubah menjadi K dikali Y. Ya, K dikali Y. Itu adalah rumus permintaan uang Irving Fisher yang baru. Nah, sehingga dari rumus ini kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan uang menurut teori klasik atau menurut teorinya Irving Fisher ini dia dipengaruhi oleh fungsi Y atau fungsi pendapatan. Ya. Y tadi itu kan pendapatan agregat nominal ya. Jadi permintaan uang itu dipengaruhi oleh fungsi Y atau fungsi pendapatan. Dan fungsi pendapatan ini dia berpengaruhnya terhadap permintaan uang adalah positif ya teman-teman. Jadi ketika pendapatan seseorang meningkat, hal ini akan menyebabkan permintaan uang akan semakin meningkat. Sebaliknya ketika pendapatan seseorang itu menurun, hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap uang juga akan menurun. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari beberapa hal yang udah kita bahas sebelumnya, di sini kita dapat merangkum ya tentang teori klasik. Jadi teori klasik sendiri, ia meyakini bahwa orang memegang uang itu hanya untuk melakukan transaksi saja atau ingin membeli barang atau jasa.
kalau orang tidak ingin membeli barang atau jasa, maka dia tidak akan melakukan permintaan terhadap uang. Ya, jadi motifnya hanya satu. Motif orang meminta uang itu hanya satu, yaitu untuk melakukan transaksi. Itu menurut teori klasik. Kemudian menurut teori klasik ini, dia menyatakan bahwa permintaan uang itu sepenuhnya dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Tadi ya, yang Y tadi ya, dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Dan pendapatan ini dia berpengaruhnya positif terhadap permintaan uang. Artinya, ketika pendapatan ini semakin tinggi, maka uang yang diminta juga akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, ketika pendapatan semakin kecil, maka jumlah uang yang diminta akan semakin kecil pula. Seperti itu ya. Nah, itu adalah inti dari teori klasik. Kemudian berikutnya kita belajar tentang teori permintaan uang Keynes, atau yang sering disebut juga dengan liquidity preference theory. Di sini Keynes mengabaikan pandangan klasik yang mengatakan bahwa percepatan atau velositas adalah konstan. Jadi kalau menurut teori klasik tadi kan velositas atau peredaran uang itu konstan dalam jangka pendek. Tapi kalau menurut Keynes ini velositas itu tidak konstan, ya. Jadi dia mengabaikan pandangan dari teori klasik. Kemudian dia akhirnya mengembangkan teori permintaan uang baru yang disebut dengan teori preference likuiditas atau liquidity preference theory. Nah, menurut Keynes, percepatan perputaran uang itu dia tidak konstan, ya. Dan ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat. Kalau tadi di teori klasik cuma ada 1, yaitu motif transaksi saja. Kalau di Keynes ini ada 3. Apa aja, Mas? Yang pertama ada motif transaksi, ya. Nah, motif transaksi ini di sini Keynes menekankan bahwa komponen permintaan uang itu ditentukan oleh berapa besarnya tingkat transaksi seseorang. Jadi sama kayak teori klasik tadi ya. Jadi kalau orang mau membeli barang atau jasa, baru orang melakukan permintaan terhadap uang, ya. Nah, jadi di motif transaksi ini Keynes setuju dengan teori permintaan uang klasik, ya. Nah, rumus dari motif transaksi menurut Keynes ini, rumus persamaannya adalah MDT sama dengan FY, ya. MDT itu adalah permintaan uang untuk transaksi sama dengan FY. FY itu maksudnya adalah fungsi Y. Jadi sama kayak klasik tadi, dia dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Dan dia berpengaruhnya positif. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka uang yang diminta untuk motif transaksi semakin tinggi pula. Sebenarnya semakin rendah pendapatan seseorang, maka uang yang diminta untuk transaksi akan semakin rendah. Seperti itu ya. Dia sama kayak teori klasik. Kemudian motif yang kedua, selain motif transaksi, ada juga di sini motif berjaga-jaga. Jadi berbeda dengan pandangan klasik, di sini Keynes menyadari bahwa ada tambahan di luar memegang uang untuk transaksi saja. Jadi selain transaksi, orang itu biasanya memegang uang untuk antisipasi terhadap kebutuhan yang tidak terduga atau untuk jaga-jaga, ya. Di sini Keynes meyakini bahwa orang memegang uang untuk berjaga-jaga dalam jumlah tertentu, terutama ditentukan oleh tingkat transaksi yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Sehingga di sini Keynes merumuskan bahwa permintaan uang untuk berjaga-jaga itu juga proporsional terhadap pendapatan. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Itu MDP sama dengan FY, ya. MDP itu adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga sama dengan fungsi Y atau dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Jadi dia sama kayak motif transaksi, ya. Jadi pada motif berjaga-jaga ini juga dia dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka uang yang diminta untuk berjaga-jaga juga akan semakin tinggi pula. Semakin rendah pendapatan seseorang, maka uang yang diminta untuk berjaga-jaga juga akan semakin rendah. Ya, jadi dia dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Kemudian yang ketiga ada motif spekulasi. Di sini Keynes berpandangan bahwa orang memegang uang itu juga sebagai alat penyimpan kekayaan, ya. Keynes menyebutkan alasan memegang uang ini sebagai motif spekulasi. Di sini Keynes membagi aset yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan itu ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada uang dan yang kedua ada obligasi. Jadi orang kalau menyimpan kekayaan itu caranya ada 2, ya. Yaitu dengan cara menyimpan uang atau menyimpan obligasi. Nah, seseorang akan memegang uang jika tingkat pengembaliannya itu lebih tinggi daripada tingkat pengembalian dari memegang obligasi, ya. Jadi misalkan bunga obligasinya itu kecil, maka orang akan lebih tertarik untuk memegang uang tunai. Nah, sebaliknya ketika obligasi itu bunganya gede atau tingkat pengembaliannya gede, maka orang akan lebih tertarik untuk memegang obligasi. Jadi seperti itu, ya. Nah,
Oleh karena itu, di sini Keynes memasukkan suku bunga obligasi sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang terhadap berapa banyak uang yang dipegang, ya, sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, persamaannya untuk motif spekulasi ini, persamaannya adalah MDS sama dengan FI, fungsi I ya. Di mana MDS itu adalah permintaan uang untuk spekulasi dan I itu adalah suku bunga ya, suku bunga obligasi. Nah, permintaan uang untuk motif spekulasi itu berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga obligasi. Sehingga ketika suku bunga obligasi itu semakin tinggi, maka permintaan terhadap uang tunai akan menurun karena orang-orang lebih tertarik untuk membeli obligasi. Sebaliknya ketika suku bunga obligasi semakin tinggi, maka permintaan terhadap uang akan turun ya. Ketika suku bunga obligasi semakin turun, maka permintaan uang tunai akan semakin tinggi karena obligasinya tadi tidak memberikan return yang besar. Maka orang akan lebih tertarik untuk menyimpan uang saja. Jadi dia berhubungan negatif. Nah, dari alasan Keynes tersebut, akhirnya di sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa ketika suku bunga naik, maka permintaan uang turun. Akibatnya permintaan uang itu berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Seperti itu. Itu adalah 3 motif memegang uang menurut Keynes. Nah, dari teori Keynes tadi, ya kita dapat merangkum bahwa dari ketiga motif permintaan uang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang motif transaksi itu dipengaruhi oleh fungsi pendapatan, ya, dan dia berhubungan positif pendapatannya ini. Kemudian motif berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh fungsi pendapatan yang berhubungan positif. Sementara untuk motif spekulasi dia dipengaruhi oleh fungsi suku bunga atau interest di situ ya. Dan di fungsi suku bunga ini dia berhubungan negatif. Nah, dengan menggabungkan ketiga motif permintaan uang tadi, maka didapat total permintaan uang versi Keynes adalah sebagai berikut. Ya, jadi MD sama dengan MDT. MDT itu permintaan uang transaksi, ditambah MDP itu untuk berjaga-jaga, ditambah dengan MDS itu yang spekulasi ya. Nah, sama dengan fungsi I, Y. Nah, jadi artinya itu di sini permintaan uang itu dipengaruhi oleh fungsi interest dan fungsi pendapatan menurut teorinya Keynes. Nah, kalau fungsi pendapatan itu dia berpengaruh positif terhadap permintaan uang. Sementara untuk fungsi interest atau suku bunga obligasi dia berpengaruhnya negatif. Seperti itu ya. Nah, secara ringkas teori preferensi likuiditas Keynes kalau kita rumuskan ya, dia ada 3 motif untuk memegang uang ya. Kalau di klasik tadi cuma ada 1 yaitu untuk motif transaksi saja, tapi kalau menurut Keynesnya dia ada 3. Ada motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Yaitu perbedaannya yang pertama ya. Kemudian model permintaan uang Keynes itu dia mengatakan bahwa percepatan atau velositas tidak konstan ya, dapat berubah-ubah. Kalau di klasik tadi kan konstan. Kalau di sini dia tidak konstan. Nah, kemudian menurut teori Keynes ini permintaan uang itu dia dipengaruhi oleh fungsi pendapatan dan suku bunga. Kalau klasik tadi cuma pendapatan aja. Kalau di Keynes ini ada 2, yaitu dipengaruhi oleh fungsi pendapatan dan suku bunga. Kalau fungsi pendapatan itu dia berpengaruhnya positif terhadap permintaan uang. Kalau suku bunga dia berpengaruhnya negatif. Seperti itu. Itu adalah teori dari Keynes. Kemudian yang terakhir ada teori permintaan uang modern. Pada tahun 1956, di sini Friedman mengembangkan suatu teori mengenai permintaan uang dalam artikelnya yang terkenal dengan nama The Quantitative Theory of Money Restatement. Pandangan ini merupakan reaksi atas pandangan Keynes mengenai faktor-faktor yang menentukan permintaan uang yang tidak disetujui sepenuhnya oleh Friedman. Dalam teori ini, Friedman lebih menyempurnakan analisis Keynes dengan melihat aset untuk menyimpan kekayaan bukan hanya uang dan suku bunga obligasi. Jadi kalau tadi kita belajar tentang teori Keynes, aset untuk menyimpan kekayaan menurut Keynes tadi kan cuma ada 2, yaitu uang dan obligasi saja. Jadi cuma ada 2 aset untuk menyimpan kekayaan. Tapi kalau menurut Friedman ini, aset untuk menyimpan kekayaan itu bukan hanya 2 itu, tapi di sini dia ada 5. Ada 5 aset yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan. Yang pertama ada uang tunai.
Kemudian yang kedua ada obligasi. Yang ketiga ada saham atau ekuitas. Yang keempat ada barang fisik. Ya, dan yang kelima ada kekayaan manusiawi atau human capital. Nah, itu adalah 5 aset yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan menurut Friedman. Jadi Friedman ini menyempurnakan dari teorinya Keynes. Nah, rumus dari Friedman itu dapat dilihat di bawahnya itu ya. Itu adalah rumus dari teori permintaan uang Friedman. Nah, dari teori permintaan uang Friedman ini atau teori modern ini, kalau dirangkum ya atau disimpulkan, perbedaannya dengan teori-teori sebelumnya, kalau di Friedman ini dia bicara bahwa ada 5 aset ya yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan, yaitu uang tunai, obligasi, saham, ekuitas, barang fisik, dan kekayaan manusiawi atau human capital. Dan menurut Friedman, permintaan uang itu dipengaruhi oleh fungsi pendapatan dan suku bunga. Jadi sama kayak Keynes ya, dipengaruhi oleh 2 fungsi itu, pendapatan dan suku bunga. Namun di Friedman ini dia didetailkan lagi. Menurut Friedman, dari kedua fungsi tersebut yang berpengaruh signifikan adalah yang pendapatannya. Kalau suku bunga tidak terlalu berpengaruh signifikan. Jadi di teori Friedman ini dia mendetailkan lagi. Ya, memang permintaan uang itu dipengaruhi oleh 2 fungsi, pendapatan dan suku bunga. Namun dari kedua fungsi tersebut yang lebih berpengaruh signifikan itu yang pendapatannya. Kalau suku bunga tidak terlalu berpengaruh signifikan. Nah, itu adalah teori dari Friedman. Nah, dari ketiga teori tadi yang udah kita pelajari, di sini biar teman-teman makin mudah dalam memahaminya. Di sini udah tak buatin tabel perbedaan ya antara ketiga teori tadi, yaitu teori klasik, Keynes, dan Friedman. Nah, kalau kita lihat di situ ya, kalau di teori klasik, perbedaan yang pertama adalah kalau di teori klasik itu dia motif permintaan uang itu hanya ada satu, yaitu karena motif transaksi saja ya. Nah, kemudian kalau Keynes itu permintaan uang itu dipengaruhi oleh motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jadi ada 3 motif. Nah, kalau di modelnya Friedman, itu dia menyempurnakan teori Keynes yang menganggap bahwa aset untuk menyimpan kekayaan itu bukan hanya uang dan obligasi saja, tetapi juga ada aset lain seperti saham, barang fisik, human capital, dan lain sebagainya. Jadi dia menyempurnakan dari teorinya Keynes. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau di teori klasik atau Irving Fisher ya, permintaan uang itu sepenuhnya dipengaruhi oleh fungsi pendapatan. Dan fungsi pendapatan ini berpengaruhnya positif ya terhadap permintaan uang. Kalau di Keynes, permintaan uang itu dipengaruhi oleh 2 fungsi, yaitu pendapatan dan suku bunga. Pendapatan berpengaruh positif, suku bunga berpengaruh negatif. Sementara kalau di Friedman, dia mendetailkan lagi dari yang dikatakan oleh Keynes. Permintaan uang itu dipengaruhi oleh 2 fungsi, yaitu pendapatan dan suku bunga. Namun, yang lebih berpengaruh signifikan yang pendapatannya. Kalau suku bunga tidak terlalu berpengaruh signifikan. Seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat fungsi dari permintaan uangnya juga berbeda. Itu bisa dilihat di slide ya. Itu fungsi permintaan uang dari ketiga teori tersebut. Kemudian perbedaannya yang keempat adalah kalau kita lihat dari velositas atau laju perputaran uangnya. Kalau menurut teori klasik atau Irving Fisher, perputaran uang atau velositas itu dianggap tetap atau konstan. Tapi kalau menurut Keynes, perputaran atau velositas itu dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi. Sementara kalau menurut Friedman, dia bicara bahwa laju perputaran uang atau velositas itu memang berubah-ubah, tetapi perubahannya masih dapat diprediksi. Nah, itu adalah perbedaan antara ketiga teori permintaan uang ya, yaitu teori klasik, Keynes, dan Friedman. Itu adalah teori untuk bab atau chapter yang pertama tentang teori permintaan uang. Untuk chapter selanjutnya akan kita bahas di video-video berikutnya.